والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum pelajaran berikutnya, halaman yang ke-72 dari kitab Syarah Nadmil Waraqat berkaitan masalah ilmu usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita lihat, fal mithalul awal, contoh yang pertama. Nah, maka contoh yang pertama untuk menjelaskan bagaimana wa huwa qawlu was'alil qaryata, yaitu firman Allah Ta'ala was'alil qaryata, bertanyalah engkau kepada kampung tersebut. Maksudnya apa? Manil ladzi yaqul, siapa yang berkata di sini? Siapa yang berkata di sini? Inna abna'a Ya'qub aradu an yaqulu li abihim. Sesungguhnya para anaknya Nabi Ya'qub waktu itu mereka ingin berkata kepada bapak mereka, idhab ila kulli jidarin. Enggak tepat ini kan? Pergilah engkau kepada setiap tembok, waqif andahu was'alhu. Berdirilah engkau di sisi tembok itu dan tanyalah temboknya. Keliru enggak nih maknanya? Keliru. Hal hadha huwal ma'na al-mutabadir fi al-lafzi was'alil qaryata? Apakah ini makna yang terpetik pada benak manusia yang diambil dari lafaz tersebut was'alil qaryata? Itu enggak yang terpetik pada benak? Enggak mungkin kan? Nah, apakah ini makna yang terpetik mutabadir yang terpetik yang bisa diambil dari lafaz tersebut was'alil qaryata? Berarti pergi ke temboknya, tanya pada temboknya, wahai tembok itu, paham ya? Kan enggak bisa. Nah, wa hal yumkin li'aqilin an yaqul in hadha huwa muraduh, dan tidak memungkinkan bagi orang yang berakal mengatakan inilah yang diinginkan. Maksudnya adalah bertanya pada tembok. Mungkin enggak akal ngomong itu? Enggak mungkin. Al-jawab, jawabannya la yumkinu abadan, enggak mungkin selama-lamanya. Fa kullun ya'rifu anna al-murada bi was'alil qaryata, masing-masing orang yang sehat nalurinya dia akan mengetahui bahwasanya yang diinginkan dengan firman Allah Ta'ala was'alil qaryata, bertanyalah engkau dengan kampung tersebut, maksudnya yakni ahlaha, maksudnya perintah bertanya kepada penduduk kampung tersebut. Paham? Penduduk kampung tersebut. Naam. Fal qaryatu idan al-an musta'milatun fil ma'na al-haqiqi, atau musta'malatun fil ma'na al-haqiqi. Maka qaryah di sini, kampung di sini, lafaz qaryah, jika demikian maka digunakan pada makna secara hakikatnya. Oh ya. Ya qaryah ya hakikat qaryah kampung, cuman yang diinginkan kita bertanya secara apa? Secara barakallahu fikum naluri yang sehat, bahwasanya bertanyanya ke siapa? Kepada penduduknya. Ahsan. Li'anal mu'tabara bil ma'na huwa siyaqu kulluhu. Karena yang dianggap dengan makna itu adalah apa? Konteks kalimat seluruhnya. Was'alil qaryata itu dipahami langsung bahwasanya enggak mungkin kalau bertanya pada temboknya. Karena tembok benda mati. Tanyanya kepada penduduk kampung tersebut kan gitu. Naam. Walaysa kullu kalimatin bihaliha, dan tidak dipahami pada setiap kata dengan sendirinya, enggak. Was'al sendiri, qaryah sendiri itu enggak. Tapi dipahami secara keseluruhan. Was'alil qaryata. Coba dipahami. Was'alil qaryata. Bertanyalah engkau kepada kampung tersebut. Kan enggak mungkin bertanya temboknya. Bertanyalah engkau kepada penduduk kampung tersebut. Ini dipahami secara seluruhnya ya. Was'alil qaryata. Bukan dipisahkan was'al. Kemudian qaryah sendiri itu enggak. Nah, kalau gitu orang pahamnya bertanyalah engkau kepada kampung. Itu. Nah, fakullu kalimatan wahdaha la tufidu ma'nan, maka masing-masing kata itu dengan sendirinya atau dengan sendiriannya, was'al sendiri, qaryah sendiri, tidak memberikan faedah makna. Wa qad sabaqa an qulna, dan sungguh telah lewat bahwasanya kami telah mengatakan innal kalama huwa lafdzul mufid, bahwasanya kalam itu adalah sebuah lafaz yang memberikan faedah. Fal kalimatu wahdaha la tufidu ma'nan, maka satu kata saja dengan sendirinya atau dengan sendirian tidak memberikan faedah makna. La yumkin an yatimmal makna illa bisiyaq, tidak mungkin sebuah makna itu sempurna dan kecuali dengan siyak, konteks sebuah kalimat yang sempurna. Paham ya? Nah, kecuali dengan konteks bentuk katanya, bentuk kalimatnya. Wasiyaqu fi qouli ta'ala, sedangkan konteks
kalimat pada firman Allah SWT, was'alil qaryata la yumkin an yurada bihi su'alul judran abadan. Enggak mungkin kan yang diingat dengannya adalah bertanya pada temboknya selama-lamanya, enggak mungkin. Wa hina idzin la majaz, maka pada waktu itu pula tidak ada majaz di sini. Li'anna muqtadas siyaqi, dikarenakan yang dituntut, yang diminta oleh siyak atau konteks kalimat tersebut, yamna'u an yakuna al-muradu bihi siwa su'ali ahli qaryah, menghalang-halangi, tidak memungkinkan yang diinginkan dengannya kecuali apa? Kecuali bertanya kepada penduduk kampung. Udah, itulah yang diinginkan. Konteksnya seperti itu kan? Was'alil qaryata, enggak memungkinkan konteksnya kalau dimaknakan bertanyalah kepada kampungnya. Tapi justru konteksnya itu secara tidak langsung orang pahami bahwasanya apa? Bertanyalah engkau pada penduduk kampungnya. Naam. Fayakunu kalamu haqiqatan, maka jadilah kalamnya di sini hakikat. Bimuqtadas siyak, semata-mata dipahami dari siyak atau konteks kalimat tersebut. Mafhum? Naam. Fabatala an yakuna al-muradu tajawuza. Nah, maksudnya apa? Maka batallah kalau yang diinginkan dengan lafaz tersebut adalah tajawuz, maksud dalam artian itu meminjam kata atau majaz. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa faka ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun. Maka faka ayyim, kampung mana saja, maka kampung mana saja tidaklah kami membinasakannya kecuali dalam keadaan wahya dhalimah, dalam keadaan kamu tersebut zalim. Apakah kamu bisa berbuat zalim? Penduduknya yang diinginkan. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kampungnya diam aja, penduduknya itu yang berbuat kezaliman. Nah, hal judran tadlim, apakah tembok-tembok itu bisa menzalimi? Al-jawab, la, enggak bisa. Falladhi yadlimu ahluha, yang berbuat kezaliman itu ya penduduk kampung tersebut. Hal ahadun yaqul innallaha subhanahu wa ta'ala arada bil qaryah al-judran. Apakah memungkinkan ada salah satu orang yang berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan kampung tersebut adalah temboknya? La yumkin, enggak mungkin. Fal kalamu fi siyaqihi ma'lumul ma'na, maka kalamnya atau kalam tersebut ditinjau dari siyaknya atau konteks kalimatnya sudah diketahui maknanya. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha, maka kampung mana saja yang telah kami binasakannya wahya zalimah. Seringnya dan bahkan disebabkan karena apa? Dalam keadaan kampung tersebut berbuat kezaliman, maksudnya penduduk kampungnya. Mahum ya? Naam. Wala yumkin an yusrafa amma yaqtadihi siyaq itlaqan, dan tidak memungkinkan dipalingkan dari apa yang dituntut atau yang diharuskan oleh konteks kalimat tersebut secara mutlak. Wa dalalatus siyaq 'alal ma'na aqwa min dalalatil lafzi 'alal ma'na, dan penunjukan barakallahu fikum, penunjukan siyaq atau konteks kalimat tersebut menunjukkan atas makna itu lebih kuat daripada sekedar penunjukan lafadznya terhadap makna. Kalau lafadznya, kita perhatikan lafadznya qaryah, kampung, tapi penunjukan makna di dalamnya itu lebih kuat daripada sekedar lafadznya saja. Nah, fatabayyana bihadza, maka tampaklah dengan penjelasan ini anna hadzal misal la yasih, bahwasanya contoh ini enggak benar. Wa annahu yakunu haqiqatan fi siyaqih, dan bahwasanya benar adalah barakallahu fikum, contoh tersebut sesuai dengan hakikatnya atau sesuai dengan hakikat ditinjau dari konteks atau kalimatnya. Ungdur al-an al-qaryata fi qawlihi, yaitu lihatlah sekarang lafaz qaryah pada firman Allah Ta'ala was'alil qaryata fi qawlihi fa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha, al-muradu wala syakka ahluha. Yang diinginkan di sini tidak diragukan lagi bahwasanya yang diinginkan adalah penduduknya, enggak mungkin kampungnya. Lakin qauluhu ta'ala, perhatikan sekarang, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, inna muhliku ahli hadhil qaryah, sesungguhnya kami telah membinasakan penduduk kampung ini. Tambah jelas lagi karena ada ahlinya gitu ya enggak? Naam. Al murad bil qaryah huna al bina. Kalau ini benar. Kalau qaryah di sini diingin kampungnya. Paham ya? Benar enggak nih? Kampungnya, bangunannya itu. Al muradu bil qaryah huna al bina, karena sudah ada ahli. Naam. Fasaratul qaryah al-an maratan yuradu biha ahluha wa maratan yuradu biha al manazil wal masakin hasab as-siyaq. Maka kalau kita perhatikan, terkadang qaryah itu yang diinginkan adalah penduduknya, sebagaimana siyak yang konteks kalimat yang kita pahami pada ayat sebelumnya, was'alil qaryata fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimah. Itu konteksnya, konteks susunan kalimatnya itu yang dipahami adalah penduduknya. Cuma terkadang ada qaryah yang diinginkan adalah bangunannya, itu loh. Kata beliau,
Nah, maka menjadilah qaryah, lafaz qaryah itu al-an sekarang, marratan terkadang yuradu biha yang diinginkan dengannya adalah penduduknya. Wa marratan terkadang yang diinginkan dengannya al-manazil, manazil tempat tinggal, masakin, rumah-rumahnya, hasab as-siyaq, ditinjau dari dilihat dari sesuai dengan siaknya atau konteks kalimatnya. Paham ya? Kalau di sini kan enggak mungkin atau artikan penduduknya lagi, soalnya ada apa penduduknya. Inna muhliku ahli hadhil qaryah, sesungguhnya kami telah membinasakan penduduk kampung ini. Kan enggak mungkin atau artikan sesungguhnya kami membinasakan penduduk ini. Kan enggak tepat. Tapi sesungguhnya kami membinasakan atau menghukum penduduk kampung ini. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, dikit lagi, amal misal tsani, ada contoh yang kedua, yaqul wa kasdiyadil kaf, seperti tambahan kaf pada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, laisa kamitslihi. Ada kaf itu kan? Nah, itu sekarang. Halil kaf fi qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Apakah huruf kaf pada firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un hal hiya zaidatun bi ma'nan anna wujudaha kal adam? Apakah sekarang secara makna dia adalah zaidah? Yang namanya zaidah apa? Wujuduha kal adam, wujudnya bagian enggak adanya. Wujuduha ka adamiha itu, apakah itu maksudnya? Al jawab la. Karena enggak mungkin ya, dalam Al-Qur'an semua huruf mesti ada maknanya, cuman kita tahu atau tidak itu aja. Paham ya? Dan kalau seandainya kalau dalam bahasa Arab adalah huruf zaidah, kalau dalam Al-Qur'an silatun wa taukid. Silatun wa taukid. Kita lihat la. Fa innaka law hadaftaha naqasa taukidul kalam. Kenapa tidak? Dikarenakan kalau seandainya kamu membuangnya, kafnya dibuang gitu misalkan, niscaya akan berkurang penguatan ucapan atau kalam tersebut. Karena kaf itu fungsinya menguatkan itu loh. Benar-benar tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Ta'ala sedikit pun. Mafhum? Falaysa fiha ziyadah, maka tidak ada tambahan. Wa hiya fi nam. Paham ya? Jadi di situ kafnya bukan tambahan. Secara barakallahu fikum makna. Paham ya? Barakallahu fikum dalam artian dia bahkan memiliki makna di situ. Wa hiya fi makaniha lazimatun. Namun dia di tempatnya itu harus li'anna al-murada biha tauqidun nafyil misl. Karena yang diinginkan dengannya adalah menguatkan peniadaan permisalan atau penyerupaan. Benar-benar enggak ada itu istilahnya. Fa idza ja'atil kaf ad-dalatu 'ala tashbih ma'al misl, maka apabila datang huruf kaf yang menunjukkan atas tashbih penyerupaan ma'al misl bersama lafaz misl, paham ya? Sara ka'annal misla, maka menjadilah seakan-akan al-misla tersebut nufiya marratain, ditiadakan 2 kali. Ditiadakan sekali aja ya, misalkan tiada sesuatu apapun yang serupa. Itu cukup ya. Apalagi double, tiada sesuatu apapun yang semisal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kuat lagi berarti kan? Nah, kalau kita ucapkan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Taala sudah cukup aslinya kan? Nah, ditambah lagi tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sepadan, yang semisal. Tambah kuat lagi. Na'am barakallahu fikum, kita lihat sini. Fa nahnu naqul az-zaid huwa alladhi wujuduhu kal adam. Yang namanya zaid itu, yang namanya huruf tambahan itu adalah yang wujudnya bagaikan tidak adanya. Wal kafi laisa kamitslihi laisa wujuduha kal adam abadan. Sedangkan kaf yang ada pada laisa kamitslihi itu bukan apa? Bukan adanya kemudian seperti enggak adanya. Maksudnya adanya di situ bukan enggak ada maknanya gitu loh ya. Bahkan ada maknanya. Apa maksudnya ya? Walau kana wujuduha kal adam, kalau seandainya wujudnya kaf di situ kamitslihi itu seperti enggak adanya, la kana fi kalamillahi ma huwa laghwun la fa'idatan minhu. Niscaya akan apa? Akan menimbulkan sebuah pemahaman bahwasanya di dalam ucapan Allah Taala ada sebuah ucapan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Ya enggak? Padahal Al-Qur'an kalamullah bukan? Kalamullah. Kalau mengatakan kaf itu enggak ada maknanya, wujuduha ka adamiha, itu berarti seakan-akan kita menuduh Allah Taala itu ucapannya apa? Sia-sia, enggak ada faedahnya. Fa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Lau tasawwara al-insanu hadzal qaul lakana qaulan shadidan ay yakuna fi kalamillahi syai'un zaidun. Kalau seandainya manusia memunculkan ucapan seperti ini, niscaya itu adalah ucapan yang sangat keras. Yang menyatakan bahwasanya di dalam ucapan Allah Ta'ala itu ada sesuatu tambahan yang tidak ada maknanya. Keliru enggak nih? Keliru. Laisa lahu ma'nan, enggak memiliki makna. Fanaqul, maka kita katakan al-kafu laisa fiha ziyadatun. Kaf di situ bukan kaf ziyadah. Bukan semata-mata zaidah, enggak ada maknanya. Hiya fi mawdi'iha asliyatun haqiqatun. Bahwasanya dia di situ, di tempatnya itu adalah asliyah dan hakikat, tufidu maknan,
memberikan faedah makna ablagha mimma law hudifat, yang lebih mengena daripada kalau seandainya dibuang kafnya. Walaupun aslinya boleh, laisa mislahu syai'un, aslinya enggak masalah. Cuman dikuatkan lagi. Kami ya, ketika ditiadakan permisalan itu ada ditambahkan oleh peniadaan lagi, kekuatan itu. Tiada sesuatu apapun yang serupa, yang semisal, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat berarti kan? Nah, barakallahu fiikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.